Di suatu tempat di sebuah dunia fantasi, terdapat sebuah kerajaan yang sangat besar yang bernama Kerajaan Taro. Kerajaan itu sudah berdiri kokoh selama beratus-ratus tahun, tapi saat ini semuanya sudah di ujung tanduk. Dikarenakan perang besar yang sudah terjadi selama berbulan-bulan, kerajaan itu hampir diambil alih. Sang raja yang sudah terluka parah karena peperangan terakhir beberapa hari yang lalu, ia pun sudah memprediksi kalau musuh akan segera menyerbu kerajaan itu sebentar lagi. Ia hanya memiliki satu keturunan, yaitu seorang putri yang masih kecil, dan ia tidak ingin putrinya melihat peperangan besar di depan matanya. Ia pun berniat ingin menyembunyikan putri kecilnya ke suatu tempat yang aman. Sang raja pun memanggil salah satu prajurit terkuatnya. Ia pun memerintahkannya untuk mengawal putrinya pergi keluar kerajaan. Tapi sang raja meminta untuk tidak diketahui siapapun. Sang raja pun hanya menyuruh prajurit terkuat dan salah satu orang dari penjara bawah tanah terdalam. Sang raja pun menyuruhnya untuk mengajak seorang yang dijuluki si kambing hitam. Prajurit terkuat merasa heran kenapa sang raja menyuruhnya untuk mengajak orang itu. Padahal menurut cerita, si kambing hitam hanyalah dulunya seorang prajurit yang selalu kabur dari medan peperangan. Sampai pada suatu saat ia pun dijadikan kambing hitam dan disuruh menjadi umpan dengan mengalihkan perhatian musuh dan mengorbankan dirinya. Tetapi ia masih pulang ke kerajaan tanpa terluka. Ia pun disangka kabur dari peperangan dan mengabaikan perintah. Lalu ia pun dikurung di penjara bawah tanah. Tapi semua kisah itu terjadi 70 tahun yang lalu. Tidak ada yang tahu faktanya. Prajurit kerajaan pun hanya bisa menerima permintaan rajanya. Keesokan harinya di belakang kerajaan, terlihat prajurit terkuat sedang berdiri di depan sebuah kereta kuda. Dan di dalam kereta itu ada putri sang raja. Terlihat juga di belakang kereta kuda itu ada seorang pria yang berpakaian biasa. Yang pasti ia adalah si kambing hitam. Mereka berdua pun pergi secara diam-diam, tapi hal itu diketahui oleh seorang bangsawan kerajaan. Ternyata bangsawan kerajaan itu adalah seorang pengkhianat. Ia pun memberitahukan kepada musuhnya kalau putri sang raja sedang diasingkan, tetapi hanya dikawal oleh dua orang saja, yaitu prajurit terkuat dan seorang tahanan biasa. Mendengar hal itu, musuhnya pun memberi si bangsawan hadiah dan bersiap untuk menculik sang putri raja. Karena mendengar kalau salah satu pengawal adalah prajurit terkuat, sang komandan musuh pun memerintahkan seluruh pasukannya yang berjumlah ribuan untuk pergi menyerbunya. Malam pun tiba saat si prajurit terkuat dan si kambing hitam sedang melewati area hutan. Si prajurit terkuat memerintahkan untuk berkemah terlebih dahulu dan beristirahat di sana. Saat tengah malam, si kambing hitam meminta izin untuk pergi buang air sebentar. Ia pun pergi entah kemana. Setelah sekian lama, si kambing hitam tidak kunjung kembali. Prajurit terkuat pun berpikir mungkin ia kabur untuk kebebasan. Beberapa saat kemudian, si kambing hitam kembali. Si prajurit terkuat bertanya kenapa ia pergi sangat lama. Si kambing hitam hanya menjawab kalau ia tersesat di jalan. Pada esok harinya, setelah matahari terbit, mereka pun melanjutkan perjalanan. Begitu sampai di area hutan, si prajurit terkuat pun merasa terkejut karena ia melihat ribuan mayat bergeletakan di sana. Ia pun mengetahui kalau mayat-mayat itu adalah para prajurit musuh dari peperangan terakhir. Ia sangat heran mengapa ribuan prajurit ini terbantai di sini dan siapa pelakunya. Dan kisah pun berakhir. Salam pendongeng.